Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah mulai? Udah dong, Bah. Masya Bah, sehat, Allah. Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana Om Buldan? Alhamdulillah sehat juga, Bah. Cuma ke depan mungkin sehat-sehat ini harus dikembangkan. Oh gitu. Karena saat ini pikiran-pikiran kita belum sehat. Kenapa pikiran kita belum sehat? Ya budayana, kenapa kita belum sehat, Bah? Karena apa? Kita masih didominasi oleh pikiran-pikiran yang liar, belum bisa dinormalisasikan. Untuk itu nanti kita akan bahas dan kita akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah. Ya Allah. Segala puji hanya milik Allah dan juga salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan syafaat beliau kita semua bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya dan insya Allah kita yakini program kita ini, podcast kita ini Allah limpahi keberkahan, pahala yang besar dan juga rahmatnya insya Allah. Amin ya Allah. Dan aku doakan Abah dengan keluarganya juga menjadi sehat walafiat. Amin ya Allah. Jasmani dan rohani gitu ya, dan dimudahkan dan cari sukses tujuan akhirat. Dan juga untuk penonton semuanya dan budaya anak dan keluarga sebagai kameramen kita ya Bah ya. Dan umumnya untuk keluarga besar Sekolah Alam Indonesia dan untuk Indonesia. Berikut juga keluargaku Bah. Panjang umur serta rezekinya juga banyak melimpah ruah, berkah dan dunia dan akhirat kita selamat. Amin ya Allah. Sekali lagi Bah, sehat Bah? Alhamdulillah. 2 kali nih. Ya 2 kali harus kan kita belum sehat Bah, aku bilang tadi kan. Kata Rasulullah itu kalau kita salaman itu dosa-dosa kita bakalan berguguran. Lagi gitu, dong. Masya Allah. Dosa yang gede itu udah berguguran. Gitu ya. Apa nih? Kopi hitam di pagi. Kopi dulu. Kopi dulu. Wah, Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Nah, kita harus sembuh berawal dari ini. Oke. Jadi gini Om Buldan. Saya mencoba menyimpulkan bahwasanya meskipun pahit, akan ada saja orang-orang itu yang mampu dan berkenan untuk menikmati kopi. Begitulah idealisme. Jadi idealisme itu meskipun pahit, ya akan ada saja orang-orang yang akan berkenan untuk menikmatinya, mempertahankannya dan bersama-sama dengan idealisme dirinya. Iya, siap Bah. Tapi kan ya profesiku Bah, selain daripada aku gabung dengan Sekolah Alam, aku kan advokat, pengacara. Ketika aku menerapkan yang namanya idealis, aku sama kawan-kawan itu dibilangin kamu jangan idealis. Musuh terbesar pengacara adalah kliennya sendiri. Memang dirasa seperti itu, tapi mungkin tidak semua ya. Tapi idealis. Salam lagi. Berguguran dosa kita. Oke. Oke Bah, apa akan kita bahas sekarang? Kita akan memperkenalkan dulu mungkin Om Buldan. Om Buldan sebagai moderator tetap akan memunculkan sebuah serial podcast yang rencananya mau diberi nama apa nih Om Buldan? Sudah kesepakatan di waktu-waktu yang lampau. Dan hasil diskusi kita panjang ya? Diskusi kita panjang gitu. Makanya aku bilang lampau kan. Gitu. Ada waktu-waktu yang sudah dilewati dan bukan sejam 2 jam. Kita namanya aja apa? Start from the end. Oke. Serial kita namanya Start from. Jadi kita memang bahas dari segi akibat. Oh, dari the end-nya dulu ya. The end dulu. Akhir yang menjadi sebuah akibat dan baru nanti sebab-sebabnya bermunculan kemudian. Nanti kita akan gali lebih dalam sebab-sebabnya apa saja. Dan sekarang start from the end-nya terkait tentang pendidikan kita yang aku bilang tadi kita masih pikiranku masih sakit. Harus disembuhkan. Oh gitu. Betul Bah. Emang ada isu apa tuh Om? Ada. Coba bayangkan. Gini Bah, aku lihat berita, kita tuh hanya 5% daya kita punya 5% daya belajarnya gitu loh. Jadi 5% kan nggak banyak. Berarti di kategori lemah dong. Siapa yang mesti disalahkan? Sekali lagi, kalimat kita bukan mencari kambing hitam. 5% tuh 5% apa tuh? Maksudnya jelek tentunya. Mungkin bisa dikerucutkan lagi jeleknya dalam hal apa? Ya, contoh gini, Bah. Sekarang kan gini, kita kan udah punya anak kan. Oke. Terus kita ngajarin nih ke anak. Oke. Aku bilang ke anakku, kalau nulis alif ya berdiri dia. Oke. Jangan bergelombang. Yang bergelombang itu biasanya tantangannya lebih tinggi. Aku bilang, tolong ya nak ya, garisnya tuh lurus aja, nggak usah bergelombang. Dia nulis bergelombang lagi.
sampai urat leherku manteng begini gitu kan, bilang aduh gimana ya. Nah sampai dia malas waktu itu, nggak mau, aku nggak mau belajar lagi sama Abi katanya. Maksudnya aku yang salah atau tulisannya yang Oh jadi ada semacam akibat berupa ketidakminatan terhadap belajar gitu iya, ya. apakah aku yang salah, Bah? Aku kan orang tuanya pengen dia bener kan. Oh ya. Tulisannya lah dimulai dari itu gitu. Oke. Maksudnya Dan aku yang kurang keras apa terlalu? iya. Dan di satu sisi lain aku juga dapat berita nih Om Buldan. Gimana? Terkait dengan 5% itu memang tadi ya kaitannya dengan berkurangnya minat belajar orang-orang atau masyarakat Indonesia. Udah. Di sisi lain juga 5% itu menunjukkan sebuah data bahwasanya kebanyakan pelajar di Indonesia itu tidak bisa memahami konteks dari sebuah bacaan atau makna daripada sebuah bacaan. Gitu. Jadi banyak yang bisa baca tapi nggak tahu maknanya. Nah nggak gitu tahu, loh. nggak paham gitu maknanya apa gitu. Terus yang harus kita tekankan apanya? Oke. Sebelum ke situ kayaknya ada yang berbeda nih dari kita nih Om Buldan dari pertemuan. Oke. Pertemuan pertama kita kayaknya klop ya. Klop. Sama-sama pakai batik begitu ya. Luarnya saja yang tidak klop. Dalamnya mah kita satu hati, Bah. Iya. Gitu. Berkaitan dengan Start from the End ini memang batik ini punya nilai perumpamaan yang bisa mengarah ke arah situ tuh. Jadi batik itu kan dinilai keindahannya berdasarkan daripada keragaman lurik ya. Oh, yang keragaman ukir, semakin dia beragam, semakin dia berkelok. Jadi semakin beragam semakin indah. Betul. Semakin berbeda semakin indah. Betul. Tapi jarang kita menyadari bahwasanya keberagaman atau keberbedaan itu dimulai dari satu aspek yang sama. Yaitu sama-sama dimulai dari titik. Jadi setiap pembatik itu sebelum dia mengeluarkan aspek-aspek yang beda tadi, dia melakukan satu aspek yang sama. Setuju. Yaitu titik. Ya, jadi setiap perbedaan ini mengkerucut kepada satu hal yang sama. Itu titik. Sepanjang ini aku mulai tersindir. Pakaianku tidak menarik, Pak. Lanjut. Ya begitu juga dengan keragaman alam semesta ini ya. Sekolah Alam Sukabumi luar biasa. Iya, jadi kita perlu berdasarkan analogi batik tadi, seluruh keragaman alam semesta ini pasti bermula dari satu aspek yang sama, yaitu pencipta. Pencipta. Adanya penciptalah yang menyebabkan alam semesta ini menjadi ada, dan keberagaman alam semesta ini menunjukkan kebersatuan alam semesta ini menuju satu hal, yaitu pencipta. Dan masyarakat, khususnya masyarakat era modern saat ini, itu terbiasa melihat keindahan dari yang nampak. Memang umumnya kayak gitu memang. Iya, makanya tadi kan fokusnya kepada nulis yang bagus. Iya betul. Janganlah bergelombang. Gitu ya. Terus fokusnya kepada kemampuan bacanya. Iya. Nulis itu kan tampak kan. Iya betul. Kemampuan baca tampak juga kan. Jadi ketika anak itu bisa baca, tertampak melalui indera kita bahwasanya anak itu sudah bisa baca gitu. Ketika tulisannya bagus, tertampak oleh indera kita bahwasanya anak tersebut sudah bagus tulisannya. Tapi jarang manusia atau kita lah sebagai pendidik ya atau sebagai orang tua itu meninjau suatu aspek yang tidak terlihat. Yaitu kebermaknaan tadi. Kebermaknaan dan kepemahaman. Ya, pemahaman tadi. Jadi fokus kita tadi ngelihatnya anak tulisannya yang penting bagus, anak bisa baca. Tapi apakah anak itu bisa memahami apa yang dia tulis dan apa yang dia baca, itu urusan lain tuh, urusan yang nggak terlampau disoroti. Oke teman-teman, ini kan akan menjadi sebuah menarik ya kalau kita nanya lagi ke Abah. Aku tambah pertanyaanku. Gimana caranya untuk selain daripada meningkatkan minat baca, terus kemudian si anak juga atau siapapun yang membaca itu bisa mengerti apa yang dia baca. Kaitannya lagi dengan Start from the End tadi ya. Silakan Om. Menunjukkan idealismemu itu. Iya. Ya. Jadi kalau kita menyambung ke podcast kita yang part 1 yang belum ada judulnya itu. Jadi poin pentingnya adalah kenapa si anak tersebut tidak punya minat baca dan kenapa si anak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memaknai. Begitu ya. Sebabnya apa gitu ya. Dan caranya gimana supaya bisa memaknai ya. Kita kembali lagi ke podcast awal kita ya tadi di situ ya terputusnya ya. Betul.
bahwasanya sumber persoalan yang ada di kehidupan kita saat ini itu akibat dari menghilangnya adab, the loss of adab. Kembali lagi kita mengambil sebuah pendapat dari seorang pakar pendidikan Islam, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, dan rusaknya adab itu atau hilangnya adab itu akibat dari rusaknya ilmu. Udah. Nah, kalau saya sih masih mengira bahwasanya masalah utamanya masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Masih berputar di area itu. Di area the loss of adab itu. Berarti penting benar gitu ya pola itu. Iya, itu menjadi asas yang paling dasar. Tetapi kan sudah ada reduksi tuh pemahaman terkait adab itu sendiri. Sekarang gini deh. Kalau Abdi tanya kepada Om Buldan gitu ya. Kalau Om Buldan disodorkan dengan kata-kata adab, yang terbayang di dalam imajinasi kita itu apa sih? Ya dari contoh aku tadi ngajar anakku sendiri, Bah. Aku bilang, kamu harus begini, begini. Apakah memang aku nggak beradab gitu loh? Ada nggak tuh? Menurut Abah gitu kan, segi pola pengajarku yang kurang atau tidak adab. Memang pada saat itu aku akui aku tidak kemudian anakku sukanya ini. Aku tuh nggak berawal dari apa yang dia butuhkan, apa yang dia gemari, apa yang dia jadikan hobi, tapi apa yang menjadi itu kan kebutuhan ke depan gitu. Aku tahu aku lahir ya lebih dulu gitu kan. Sip. Ada satu kunci nih yang bisa kita analisa ya. Secara umum, secara umum masyarakat kita secara umum kalau disodorkan kata adab, biasanya yang muncul di benak masyarakat kita secara umum apa sih gitu? Kalau ya sopan santun mungkin. Terus kalau kita ngebaca itu baca bismillah dulu nggak sih? Ya, ya kalau umat Islam ya bismillah dulu, berdoa dulu. Sip. Berarti kaitannya masih banyak cenderung ke sopan santun, kemudian praktek-praktek amalan baik ya. Betul. Hal itu tidak salah, tetapi kalau menurut pengkajiannya Prof. Al-Atas tidak cukup hanya di situ. Jadi memang bukti amaliyahnya itu bisa jadi berupa sopan santun, tapi bukan berarti sopan santun itu sudah menunjukkan adab yang dimaksud oleh Prof. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Lalu? Jadi kalau menurut pengertian beliau, ini coba disederhanakan ya, karena memang ini pengertiannya dalam sekali, luas sekali. Coba saya sederhanakan, coba. Agar kita bisa memahami hal ini lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau misalkan ada yang ingin mengkajinya jauh lebih dalam, banyak buku-buku beliau dan banyak pengkajian. Nanti bisa ditulis di komentar untuk teman-teman yang lagi nonton. Siap. Ada salah satu bukunya The Concept of Education in Islam. Atau mungkin buku-buku lain seperti Risalah untuk Kaum Muslimin, atau buku-buku lain mengenai, ya banyaklah buku-buku beliau yang membahas terkait adab. Kita cukupkan itu. Ya, jadi secara sederhana menurut beliau yang saya pahami, jadi kalaupun ada hal yang keliru, murni kekeliruan saya gitu ya, karena ini berdasarkan pemahaman saya dan saya coba sederhanakan. Jadi adab itu adalah sebuah pengenalan. Pengenalan itu berarti ada makna proses pengilmuan sampai seorang itu tahu dan mengenal dan mengakui bahwasanya realitas atau kenyataan ini punya kedudukan gitu Om Buldan. Punya kedudukan, punya hierarki, sehingga seseorang tersebut bisa meletakkan sesuatu hal itu atau realitas itu sesuai dengan pada tempatnya. Jadi misalkan tadi ketika kita berfokus kepada pengajaran fisik saja tadi, bagus tulisannya atau sanggup membacanya, itu bukan suatu aspek yang keliru, bukan. Tapi pertanyaannya, kapan aspek tersebut diletakkan? Kapan aspek tersebut diajarkan? Kapan aspek tersebut harus dikuasai oleh seorang anak? Itu yang itu yang butuh kecermatan bagi seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru, untuk meletakkan hal-hal tersebut sesuai dengan pada tempatnya gitu. Untuk yang bisa aku lakukan nanti gimana? Ya, jadi ketika anak tersebut bisa baca, seharusnya apa dulu yang diajarin? Ya pengenalan huruf. Sebelum pengenalan huruf? Berdoa. Sebelum berdoa? Sebelum berdoa mengenal pencipta udah dong ya. Ya kita
minta apa ya? Minta kebaikan dari Tuhan gitu. Oke. Nah, pertanyaan gini, misal ada satu kata manusia. Manusia. Tersusun dari berapa huruf? Ya, aduh. Berapa MANUSIA. 7 berarti ya. Nah. 7 huruf. Itu yang terlihat kan? Berupa apa? Berupa huruf kan? Huruf. Ketika saya mengutarakan manusia, tidak ada hurufnya. Oke. Itu juga terindra kan menggunakan pendengaran, yaitu melalui bahasa. Tapi sebetulnya di balik huruf manusia dan di balik bahasa manusia atau suara manusia itu, suara terkait manusia itu ada makna. Jadi yang terlebih dahulu seharusnya dikenalkan oleh anak adalah apa itu manusia. Karena gini Om Buldan, saya juga pernah mendapatkan sebuah case di dalam praktek pendidikan yang saya lakukan terhadap murid-murid ya, murid-murid yang tentu bukan hanya di sekolah ini gitu ya, bukan hanya di sekolah Alam Indonesia. Dia pernah nanya begini, dia dapat tulisan begini, nama aku adalah, dia nanya begini ke saya Om Buldan, Pak Indra, aku itu apa? Aku itu artinya apa? Berarti sekolah disclaimer berarti ya. Sekolah Alam Indonesia Sukabumi udah tahap itu berarti ya kritisnya. Iya, jadi si anak tuh nanya, Pak Indra, aku tuh artinya apa? Keren tuh berarti tuh si anak tuh. Dia nggak cuman sekedar menelan mentah-mentah bisa baca aku, tapi dia punya curiosity. Oh, dia udah melakukan perenungan. Iya. Pak Indra, aku itu apa sih? Artinya apa sih aku itu? Nah, kadang-kadang orang tua hanya berfokus kepada udah baca aja. Oh, tidak kemudian digali. Tidak kemudian diajak ngobrol, digali. Betul, padahal anak itu sebelum dia bisa baca, sebelum dia bisa baca banyak kata, dia harus punya inventaris makna di dalam alat berpikirnya itu. Paham ya maksudnya? Tapi gini Bah, berapa? Aku potong Bah. Berarti kalau misalkan kita ingin memberikan pengetahuan itu terhadap anak, artinya kita lebih dulu dong membaca dan bisa memaknai. Ya makanya itu, sebelum anak itu dituntut bisa baca, kita tuh harus sering banyak membacakan sesuatu ke anak-anak atau sering banyak ngobrol, itu dulu tahapannya. Tapi langkah yang bagus tuh kalau misalkan ketika anaknya nanya, memang dia belajar di yang lain gitu kan, nanya, aku tuh apa sih ke orang tuanya kan. Orang tuanya karena nggak tahu dia bilang udahlah gitu kan. Makanya kalau di sekolah alam kebertahapan atau peletakan posisi yang sesuai itu betul-betul diperhatikan Om. Oke. Jadi sebelum anak itu bisa baca, itu ditarik mundur. Apa dulu yang harus dikuasai atau yang harus diletakkan kepada si jiwa anak itu. Mulai dari psikomotoriknya sampai kesiapan jiwanya. Jadi si anak itu sebelum dia mencapai tahap bisa baca, dia harus sering mendapatkan sentuhan-sentuhan berupa cerita. Dan itu di Sekolah Alam Indonesia Sukabumi dilakukan. Nanti kita akan bahas di episode lain. Iya, makanya di TK itu kita nggak punya tekanan untuk anak bisa baca. Iya. Bukan guling-guling di sawah kayak gimana. Iya. Terserah. Gitu ya. Dia eksplor seluas-luasnya, memaknai apa yang dia lihat. Oh, itu bagian daripada adab juga. Itu bagian daripada adab juga. Jadi ketika di usia dini dia sudah dipaksa gitu ya kan, dan kadang-kadang orang tua juga maksa itu bukan karena memang melihat kebutuhan anak. Kenapa? Ya gengsi kebanyakannya, dan itu juga bagian tidak beradab gitu. Jadi meletakkan ilmu dan meletakkan gengsi di dalamnya. Itu nggak boleh. Jadi ilmu terus murni aja tanpa ada ditumpangi atau ditunggangi atau diintervensi apapun. Ya ilmu itu kan suatu aspek yang tinggi. Gengsi itu perkara yang rendah. Maksudnya mau disamain antara ilmu dan gengsi. Ya jadi masalahnya kan tadi di adab. Di adab itu karena si pendidik itu tidak juga beradab. Tidak beradabnya itu dengan cara apa? Dengan cara tidak meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Tadi kalau case-nya membaca dan tidak bisa memaknai tadi begitu. Berarti karena nggak ada adab. Karena dia tidak melakukan sebuah tahapan-tahapan dan tidak meletakkan tahapan itu sesuai dengan pada tempatnya. Aku bisa memaknai sendiri ya, Bay. Oke, silakan Om Buldan. Coba kalau Om Buldan jadi orang tua setelah udah dong. Ya oke. Udah dong. Om Buldan sekarang menjadi orang tua. Iya. Setelah mendapatkan diskusi ini, Om Buldan
konsentrasinya akan kayak gimana nih ke Yang penting pendidikan anak? berubah ya. Jadi setelah kita ngobrol begini nih bah, artinya kemudian juga implementasinya atau secara penerapan pun aku jadi berbeda. Pertama ketika aku ingin mengatakan mengajarkan ke anakku huruf alif itu yang berdiri gitu kan, dan yang bergelombang. Nah tapi sebelum itu ada pemain-pemain lain yang aku harus sampaikan ke dia sesuai dengan minatnya juga gitu kan. Nah gini loh, alif itu misal kalau kita lihat juga sepertinya hampir sama dengan apa namanya huruf huruf apa angka 1. Itu tuh Allah tuh cuma 1 loh ya gitu. Jadi kan paradigmanya berubah nih. Paradigmanya berubah. Oke, jadi ada Allah pemaknaan yang ada pemaknaan dulu gitu kan. Hidup kita juga harus lurus, jangan bergelombang-bergelombang. Enggak pantas manusia seperti itu ya. Apalagi sampai dengan menyekutukan Allah dengan barang-barang lain selain daripada itu ya, ada juga yang menyembah ke batu. Kok jadi ke sana juga nih, Bah? Ya. Bagus, tapi itu bagus. Bagus, Om. Iya kan? Bagus. Jadi dari alif kita bisa bercabang kemana-mana. bisa ngajak ngobrol anak juga bisa dapat pemaknaan banyak. Dan mungkin bisa ditambahin juga ketika kita belajar Al-Qur'an gitu ya. Nah, baca satu huruf itu pahalanya 10 berlipat kebaikan ganda ya, gitu ya. Kan begitu kan kata Rasulullah kan. Berarti aku udah berhasil, Bah, kalau begitu udah bagus. Ya intinya memang itu sebuah tahapan yang perlu kita lakukan, tapi ada PR kita ini para orang tua dan para pendidik itu harus cermat nih meletakkan tahapan-tahapan tadi sesuai dengan pada tempatnya masing-masing gitu. Oke, jadi gini aja, Bah, supaya mudah dicerna nanti tahapan-tahapan itu kita tulis, terus kita sertakan di gambar di channel kita. Harus dipelajari sih. Harus dipelajari. Berarti ada lagi dong season baru. Ya gini, kan ini juga bagian daripada adab. Iya. Bagian daripada adab. Ketika kita ingin anak kita semangat belajar, maka guru itu jangan pernah berhenti belajar. Dan orang tua pun jangan pernah berhenti belajar. Karena sebuah ketidakberadaban ketika kita menuntut anak kita belajar, tapi diri kita sendiri menunjukkan kemalasan belajar. Oke. Berarti kita tidak meletakkan diri kita sesuai dengan pada tempatnya itu. Oke, siap. Karena kita hanya ingin anak kita belajar. Pertanyaan ini, Om, kenapa sih orang tua tuh kebanyakan itu rata-rata ya sudah tidak lagi merasa butuh terhadap belajar dan hanya memiliki ambisi gitu mungkin ya untuk menekan anak-anaknya belajar gitu. Ya mungkin aku kan berkedudukan sebagai orang tua gitu kan. Ya. Aku pengen anak aku berhasil gitu kan dengan tahapan yang cepat. Ya belajar dikit lah boleh lah, cuma jangan terlalu melulu karena ada yang sesuatunya sifatnya harus langsung gitu kan. Interaksi lah gitu kan. Belajar pakai buku lah. Gitu kali itu. Tapi bagus tadi pernyataan Om Buldan. Aku berkedudukan sebagai orang tua. Nah, gini deh Om Buldan. Misal kita mau jadi ahli hukum atau mau jadi dokter spesialis. Aku udah ahli hukum. Oke. Apa yang Om Buldan lakukan untuk menjadi ahli hukum? Ya, belajar. Karena kedudukan Om Buldan akan menjadi ahli hukum. Betul. Sekarang Om Buldan kedudukannya akan menjadi orang tua. Betul. Maka seharusnya apa yang dilakukan? Belajar. Nah, ketika tidak belajar, kita tidak menundukkan posisi kita pada tempatnya. Disitulah. Berarti aku bukan berkedudukan lagi sebagai orang tua. Ya, kalau memang kita mau meletakkan kedudukan kita sebagai orang tua, layakkan. Harus kepantasan dulu. Layakkan diri kita sebagai orang tua. Maka perlu belajar sebagai orang tua. Oke. Nah, serial kita nih ke depannya insya Allah akan membahas. Kesimpulanku, Bah. Jadi kepantasan nih. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya udah punya anak nih ya pasti ya ada juga yang udah punya anak sebagainya dan ada pun yang belum, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya dan diberikan momongan. Nah, jadi cara mendidik anak itu jangan kemudian sesuai dengan idealis kita, bukan idealis apa namanya kemauan kita punya ambisi gitu kan. Jangan, tapi lihat juga minatnya dia. Adabnya juga harus lebih dahulukan. Jangan terlalu memaksa gitu kan nggak boleh. Intinya gini sih Om, intinya sederhananya itu mengutamakan adab itu berarti berupaya untuk mengenal dan mengakui bahwasanya sesuatu itu ada kedudukannya masing-masing. Iya. Nah, kecermatan kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua mengenali dan mengakui kedudukan tersebut sehingga kita bisa meletakkan sesuatu itu sesuai dengan pada tempatnya. Oke. Sampai di situ. Siap. Sampai di situ mungkin teman-teman kalau misalkan nggak ngerti ya, misal belum atau juga belum ngerti atau boleh ditanya di kolom chat ya. Kolom komentar. Oh, kolom komentar. Abah kok jadi kolom chat? Adakah kolom chat di situ? Oh iya, kolom ada. Komentar. Ya, jadi teman-teman yang di sana, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan podcast ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kami juga mengena dan juga bermakna tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit banyaknya kehilapan dari ucapan kami, tingkah laku
pola kami ya bah ya, mudah-mudahan sedianya dimanfaatkan, dimaafkan, dan Allah juga maafkan, amin ya Amin. rabbal alamin. Kembali nanti dengan podcast kami yang baru yang selanjutnya yang akan terus hadir di Start from the End, Sekolah Alam Allahu a'lam Indonesia Sukabumi. Sehat selalu bah. Ya, sebagai bagian dari adab saya mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.